Saya berkuda itu karena kudanya saja soleh ya. Nah, begitulah. Lalu belajar memanah. Biasanya setiap pagi sesudah acara ini lalu mengajar santri dan belajar memanah. Kenapa? Karena ada kenikmatan tersendiri. Benar. Saya yakin dalam memanah itu 3 permainan yang ditemani malaikat. Benar. Yaitu diantaranya berkuda dan memanah. Jadi saya yakin ini saya selama memanah bisa jadi amal soleh kalau niatnya benar. Amin. Dan caranya benar, dan dirasakan juga semakin sehat. Hanya kemarin terlalu sering berkuda jadi kecapean ya. Semuanya tidak boleh berlebihan. Benar. Nah jadi kalau bertanding, wah saya kalah ini, saya belum tahu teorinya ya. Tidak Gitu. mengapa, karena saya yakin dan percaya bila dalam memanah ini sebenarnya saya suka nak menyebut satu ayat Al-Quran yang mana wama ramaita is ramaita walakinallah harama. Ia membawa maksud bahawa apabila melontar itu kurang lebih ya, maksudnya apabila melontar itu bukanlah kita yang melontar, sebenarnya Allah lah yang melontar. Saya yakin dan percaya Haji mampu mengalahkan saya. Ya saya mah belajarnya juga pakai perasaan ya. Ya benar. Jadi memanah ini yang paling penting dari memanah dan berkuda adalah perubahan perilaku kita. Benar. Jadi jago berkuda harus membuat kita lebih jago mengendalikan nafsu kita. Benar. Mengendalikan hati kita. Karena pada saat kita mahir berkuda, mahir memanah, itu hati lebih dekat kepada ujub, riya, benar, takabur, benar, dengki. Ya, jadi kalau tidak hati-hati berkuda itu jadi penuh dosa. Dan memanah tuh kalau tidak terampil mengendalikan hati, itu yang harus kita waspadai. Tetapi kalau pandai mengendalikan hati, full itu jadi lahir sehat, batin sehat, amal sehat. Bagaimana, setuju begitu? Saya setuju, saya cukup bersetuju. Dan pagi tadi waktu kita solat tahajud dibacakan satu potong ayat Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan sebenarnya apabila duduk di atas kuda tersebut tuan-tuan, dan nikmat Allah manakah yang nak kita dustakan? Allah jadikan kuda ini penuh dengan kekuatan, dan kemudiannya kekuatan ini ditundukkan untuk kita sebagai seorang insan, dan kita dapat menunggang dan menjadi raja di atasnya. Maka ini sebenarnya adalah satu nikmat Masya Allah yang tidak boleh nak disangkal-sangkal. Dan memang inilah nikmat yang paling besar sekali pada diri saya, kerana kuda yang begitu hebat itu ditundukkan untuk kita memacu, menunggangnya dan melakukan apa yang kita inginkan dengan kuda tersebut. Maka tunggangan ini haruslah apabila kita menunggang, benar kata Tuan Guru, yang mana sangkaan-sangkaan kita harus kita jaga, harus sangka yang baik-baik sahaja. Iya benar, berkuda itu lebih nikmat daripada mengendarai kereta. Kereta itu mobil ya. Benar. Benar. Kalau kita membayangkan kereta itu kereta api ya. Jadi kalau entah bagaimana ya, berkuda itu membuat hati itu sangat bahagia. Benar. Karena kita beda dengan pacu motor, bisikal motor ya. Itu dia tidak punya perasaan. Jadi kalau mengusap leher kuda ada kebahagiaan, tapi kalau mengusap mesin motor ya itu juga ada kecelakaan. Tapi ada yang berkata juga, bukankah untuk menyayangi binatang tidak harus menyayangi kuda? Ya, menyayangi kucing juga kan bisa. Ya benar, tapi menyayangi bedanya kita tidak bisa naik kucing gitu. Ya, benar sekali. Kucing tidak boleh ditunggang ya. Benar. Nah, jadi rekan-rekan, boleh saya cerita sedikit ya? Ya silakan. Jadi kenapa kuda di Darut Tauhid banyak? Setiap orang tahu Hakim senang berkuda, itu teman-teman yang punya kuda itu jual kuda kepada saya. Beli ini kuda saya untuk harga spesial. Ya. Pokoknya asal di pesantren saya suka, saya beli kudanya. Jadi murah. Lalu orang lain tahu juga, oh itu kuda ya, saya beli begitu. Oh, Masya Allah. Harga bagus. Beli pula. Ya, jadi harga bagus.
asal disimpan di pesantren, begitulah. Jadi dari 1 jadi 2 jadi 4, jadilah banyak, tambah sekarang beranak ya. Itu beranak juga bingung karena waktu itu sekarang kami sedang mencari ayahnya ya. Ayah nggak jumpa ya? Tidak tahu karena malam hari mereka beroperasinya. Masya Allah. Nah, teman-teman, ada satu kuda namanya ya, ini dibeli dari teman, mungkin beliau sedang mendengar. Nama kudanya Al-Adiyat. Al-Adiyat. Oh. Ya. Ini kuda perang betul karena ini dulunya kavaleri, jadi bekas kuda tentara. Kemudian sudah agak tua, 24 tahun. Baik sekali. Wah, arif, bijaksana ya. Jadi dia tahu yang menunggangnya ini sudah bisa atau belum, dan dia bisa mengajari siapa yang di atasnya. Benar. Sehingga saya menjadi sangat dekat dengan kuda ini, sehingga kalau pergi jauh air mata. Bukan hanya teringat-ingat, suka menangis kudanya ya. Sehingga harus pakai handphone, pakai Skype ya, untuk saling nengok. Saya tidak tahu kuda itu mengerti atau tidak ya. Kuda itu sebenarnya ada doanya di pagi hari. Ya, sahur tuh ya. Ya, waktu sahur itu kuda ada doanya. Doanya adalah, ya Allah, jadikan orang ini cinta kepada aku dan luaskan rezekinya. Iya, karena rezeki aku ada di dalamnya. Jadi memang doa kuda itu salah satu makhluk yang bisa berdoa menjelang sahur. Benar. Ya, jadi di antara doanya memang kita jadi cinta ke kuda. Tapi saya harus ceritakan ini penting ya. Dengan adanya kuda Al-Adiyat ini, aduh, saya sangat banyak ingat ke kuda ini. Sehingga kalau pulang sebelum menengok anak, nengok kuda dulu ya. Saya paham tuh, saya paham. Paham juga. Saya ya? paham juga karena saya pun juga ada kuda macam tuh. Oh, nah, Allah tahu ini hati saya sangat terikat oleh kuda ini. Sehingga kalau berlatih bagus, pokoknya saya senang. Saya bisa memanah sambil berkuda karena kuda ini menjaga terus tidak jatuh bersama kuda ini ya. Baik, wise, lalu kalau pokoknya sudah soulmate. Nah, akibatnya setiap banyak tamu ya saya sering berkuda, memperlihatkan bagaimana memanah sambil berkuda. Itu niatnya. Tapi tidak bisa dipungkiri di hati ini ada berbagai rasa. Ada ujubnya, ada riaknya yang aduh itu harus perang sekali ya. Karena memang nikmat dan indah ya, memanah sambil berkuda tuh bagi saya tuh sangat indah gitu, menyenangkan kalau lihat di videonya juga. Tapi hati ini susah. Sampai suatu saat hari Minggu saya pikir saya akan berkurangin untuk tampil dengan berkuda, biarlah yang lain-lain saja. Saya merasa sudah cukup ya. Sudah banyak kawan-kawan santri yang bisa. Tapi hari itu dibuat videonya yang mungkin ada di YouTube itu. Ada. Hari Minggu itu sudah bagus begitu. Anak-anak juga pakai kuda ini, menunggang kuda ini. Akhirnya sorenya saya berangkat tugas ke Jakarta. Hari Senin ada kabar bahwa kuda itu meninggal, mati itu meninggal sih. Aduh. Hari Senin? Ya, hari Senin jam 7 pagi. Padahal kuda ini sehat. Kan kita selalu diperiksa dokter kuda-kuda aja berkala. Tidak ada masalah. Tiba-tiba syariatnya mencium aroma parfum kuda betina ya. Kemudian dia gelisah di kandangnya, lari-lari lalu menginjak tempat makan dia dan tergulung, jatuh, terbentur kepalanya. Yaitu jalannya saja. Allah. Meninggal saja, aduh itu broken heart ya. Tapi saya bertafakur begini, mungkin ini perkataan kuda ini begini, mau dengar? Aa kakandaku, Aa sayang, saya tahu Aa mencintaiku, aku pun demikian. Saya tahu Aa senang bersamaku berlatih, tapi saya khawatir jikalau saya selalu bersama AA akan mencuri hati AA, sehingga lebih banyak ingat kepada saya daripada yang semestinya. Juga saya khawatir kebersamaan dengan saya akan mengotori hati AA, maka izinkan saya pulang terlebih dahulu.
gitu. Saya faham. Menafsirkannya begitu, sehingga sesudah itu wafat, oh ya pasti ada rahasia sendiri dari matinya kuda ini. Begitulah. Benar. Saya sebenarnya tertarik dengan cerita yang diceritakan oleh saudara Ajim kita ini, karena guru saya juga mempunyai kuda yang sama, dan kuda itu sehat. Pada malam harinya dia sebenarnya macam tercekik di sini ya, kakinya naik ke sini, ke head collarnya. Maka sepanjang malam bertarung, akhirnya mati. Kuda yang paling baik untuk dia membuat persembahan dan soulmate, akhirnya diambil. Dan pengertiannya sama dengan apa yang guru dapati, bahawa di dalam hati itu harusnya ada yang Maha Pencipta aja, dan tidak harus ada benda-benda yang lain. Dan alhamdulillah saya gembira kerana Tuan Guru memberitahu dan berkongsi kisah ini, kerana pada saya sebagai seorang pemanah, tidak harus ada benda lain di dalam hati kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya faham kerana kuda ini cukup istimewa hubungannya. Kalau cukup di Malaysia tuh di kita sangat ya. Kalau di Indonesia cukup tuh ya, sedang ya. Senang. Jadi sangat. Ya, benar. Dan saya nak berkongsi sedikit caranya, bagaimana mungkin kita boleh menghilangkan sedikit rasa ujub, riak, takabur setelah kita memanah di atas kuda. Yang ini bukan untuk mengajar, tapi untuk berkongsi dengan tuan-tuan semua. Yang pertama sekali, harusnya kita sebagai seorang pemanah berkuda belajar untuk membersihkan kuda, najis-najis kuda, tinja-tinja kuda, dan bagaimana untuk kita membersihkan mereka. Ini dapat mendidik hati kita sebenarnya. Yang keduanya, apabila kita memanah berkuda, saya harap ramai adik-adik saya yang ada di sini boleh mengambil sunnah ini. Apabila memanah itu, bayangkan segala ego, bayangkan segala penyakit-penyakit hati kita, letakkan pada sasaran. Bila diletakkan pada sasaran, ditarik dan dilepaskan dengan perasaan yang mana kita tidak mahu penyakit hati ini hinggap di dalam hati kita. Dan setiap kali kita memanah, setiap kali kita menyebut itu, banyakkan beristighfar, banyakkan berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka dengan ini, setiap pergerakan kita itu akan mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah hati yang ingat pada Allah tak akan hinggap benda-benda yang tidak baik, insya-Allah. Wah, Masya Allah. Begitulah hadirin, ketika hati dipenuhi dengan zikrullah, maka fadzkuruni adzkurkum. Allah lah yang akan melindungi kita dari penyakit-penyakit hati lain. Jadi yang membuat kita ujub itu adalah hati kita ingat kepada diri, bahwa saya mampu, saya terampil, saya beda dengan yang lain. Atau ingat kepada penonton, supaya kita dipuji dan dikagumi. Kalau ingat ke Allah mah mudah sekali bagi Allah itu menjatuhkan kita ya. Benar. Ya begitulah. Jadi apa nih hikmahnya dari memanah dan berkuda? Satu-satu saja. Apa yang didapat oleh Bang Akmal? Hikmah. Tahu kan hikmah? Hikmah yang saya dapat daripada memanah berkuda, yang pertama sekali adalah untuk bersangka baik. Di dalam hidup kita hari ini, tuan-tuan, kalau ada satu perkara yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi yang mulia ini, saya nak menyeru kepada tuan-tuan untuk bersangka baik. Dalam hidup kita ini, dalam memanah, harus bersangka baik. Bila kita menarik busur dan mahu melepaskan anak panah, harus bersangka baik. Kemudian untuk datang kepada kuda, naik menunggang kuda, harus bersangka baik. Jadi dua praktis ini, bersangka baik dengan kuda dan memanah ini, tuan-tuan bawalah dalam kehidupan seharian tuan-tuan. Bila jumpa dengan tuan guru, bersangka baiklah. Bila berjumpa dengan saya, bersangka baiklah. Saya bukan seorang teroris. Lain daripada yang lain nampaknya ya. Tapi bersangka baiklah tuan-tuan, kerana di balik wajah ini ada satu hati yang ingin berkongsi kasih sayang, dan juga ingin berkongsi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua di sini. Dan ingin kuseru, wahai seluruh saudara-saudaraku sekalian, bangkitlah, kerana kekuatan sebenar itu ada di dalam memanah. Dan apabila aku katakan ini, bersangka baiklah, kerana ianya memang benar.
Kekuatan yang pertama, kekuatan fizikal kita akan kuat. Yang keduanya, kekuatan rohani kita akan kuat. Yang ketiganya, apabila rohani dan jasmani kuat, kita semua orang Islam akan jadi kuat sebagai satu ummah. Jadi ini penting. Apabila kita menjaga hati kita, yakin kita, daripada ainul yakin kepada ilmu yakin, kepada hakul yakin, maka saat inilah kehebatan orang Islam bakal bangkit kembali. Dan insyaAllah ini selaras dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah akan segala kekuatan, yakni berupa panahan dan juga pemeliharaan kuda, untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah, bukan musuh kita, musuh Allah, musuh kita, dan juga musuh-musuh yang kita ketahui. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang terselindung, dan barang siapa yang mengeluarkan hartanya ke jalan Allah pasti dan pasti akan diganti dengan lebih baik, kurang lebih ya, surah Al-Anfal ayat 60 ini. Dalam setiap perintah Allah itu pasti mengandung banyak kebaikan. Benar, Tuan. Sempurna kebaikan, baik untuk lahir, baik untuk akal, baik untuk batin kita. Benar. Jadi kalau mendengar sunnah kan sekarang sudah ada tank, itu beda lagi urusannya ya, karena kita naik tank juga susah ya, malah jadi masalah baru. Jadi saya lebih melihat bagaimana akhlak harusnya bisa berubah dengan sunnah ini, karena semua perintah Allah itu